berkat yang tak terbatalkan dan kedaulatan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-27 ayat 27 hingga yang ke-30. Ada satu kisah yang menarik, yaitu ketika Ishak mencium bau baju daripada Yakub. Kisah ini adalah salah satu fragmen paling emosional dan kompleks dalam Alkitab. Kita melihat sebuah keluarga yang penuh dengan intrik. Ishak yang pilih kasih, Ribka yang licik, dan Yakub yang menipu. Namun, di balik semua kelemahan manusiawi ini, ada satu kebenaran yang menonjol, yaitu kedaulatan Tuhan dalam menggenapi janjinya. Kuasa dari sebuah ucapan dalam Kejadian pasal 27 ayat 20 sampai 29, bahwa sesungguhnya dalam budaya patriarkal saat itu, berkat seorang ayah bukan sekedar doa atau harapan, baik melainkan sebuah pernyataan hukum dan spiritual yang mengikat. Ishak mencium bau pakaian Esau yang sebenarnya dipakai oleh Yakub, dan ia berkata, "Sungguh bau anakku sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Beberapa ucapan yang disampaikan yaitu ucapan berkat. Dan saya simpulkan ada 3 ucapan berkat yang diucapkan oleh Ishak kepada Yakub. Yang pertama, ayat yang ke-28 tentang kesuburan. Embun langit dan tanah yang gemuk, kelihatannya mengenai materi. Yang disebutkan di sini adalah kelimpahan dalam materi. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, kekuasaan. Bangsa-bangsa akan takluk dan sujud. Dan yang berikut adalah perlindungan. Siapa yang mengutuk akan terkutuk, dan yang memberkati akan diberkati. Kata-kata yang memiliki kuasa terlebih lagi. Berkat Tuhan adalah jaminan penyertaan yang nyata dalam hidup kita. Namun, kita harus ingat bahwa berkat yang sejati berasal dari Tuhan, bukan sekedar usaha manusia. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Ayat yang ke-30 mencatat sebuah momen yang sangat dramatis. Segera setelah Ishak selesai memberkati Yakub, datanglah Esau saudaranya yang pulang dari berburu. Dan dari pernyataannya sesungguhnya hanya selisih waktu yang sangat singkat. Segera setelah baru saja Yakub keluar, Yakub lolos dan Esau tiba. Secara manusiawi ini terlihat seperti keberuntungan bagi Yakub atau nasib buruk bagi Esau. Namun secara teologis ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak bisa dihalangi. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah berfirman bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Kejadian 25 ayat yang ke-23. Belajar dari kesalahan keluarga Ishak. Meskipun Yakub menerima berkat, cara yang ia tempuh penipuan tetap membawa konsekuensi pahit. Ia harus lari dan terasing dari keluarganya selama bertahun-tahun. Ishak mencoba melawan rencana Tuhan dengan bersikeras memberkati Esau karena selera pribadinya, yaitu makanan. Dia memiliki selera yang sangat rendahan karena dia suka akan makanan yang diolah oleh Esau. Yakub dan Ribka mencoba membantu Tuhan dengan cara-cara berdosa. Namun apakah hal itu dibenarkan oleh Tuhan? Tentu bukan seperti itu cara yang harus dilakukan. Kita perlu untuk menggunakan tidak perlu untuk menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan mampu menggenapi janjinya tanpa bantuan atau kelicikan daripada manusia. Berkat Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Dia memilih Yakub bukan karena Yakub lebih baik, tetapi karena kasih karunia-Nya. Mari kita belajar untuk mempercayai waktu Tuhan dan kedaulatannya. Jangan memaksakan kehendak atau menggunakan jalan pintas, sebab apa yang sudah ditetapkan Tuhan bagi hidupmu pasti akan tepat pada waktunya. Dan kita semua wajib untuk mengerti ini, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan tepati. Tuhan berkati.